Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah sahabat beriman, jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi Muhammad SAW di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapatkan syafaat kelak di akhirat. Amin, Allahumma amin. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengerjakan sholat 5 waktu adalah kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan oleh umat muslim. Sholat juga merupakan tiang agama dan menjadi amal yang pertama kali akan dihisab di hari kiamat kelak. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab pada seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Maka jika sholatnya baik, sungguh ia telah beruntung dan berhasil. Dan jika sholatnya rusak, sungguh ia telah gagal dan rugi. Jika berkurang sedikit sholat wajibnya, maka Allah Ta'ala berfirman, lihatlah, apakah hambaku memiliki sholat sunnah, maka sempurnakanlah apa yang kurang dari sholat wajibnya. Kemudian begitu pula dengan seluruh amalnya. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Ibadah sholat yang kita kerjakan haruslah sesuai dengan ajaran yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, dari mulai bacaan hingga gerakannya. Karena sholat yang tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan Nabi, maka akan ditolak dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, ada beberapa golongan orang yang tidak diterima sholatnya. Meskipun ia rajin sholat, tapi malah akan dimasukkan ke dalam neraka. Siapakah golongan atau orang tersebut? Berikut ini ada 5 golongan orang atau manusia yang ditolak sholatnya oleh Allah. Meskipun rajin sholat akan masuk ke dalam neraka sesuai dengan apa yang disabdakan Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, orang yang sholat tapi percaya dukun. Golongan pertama yang rajin sholat tapi akan masuk neraka adalah mereka yang mempercayai dukun. Dukun adalah orang yang mengaku bahwa dirinya mengetahui perkara-perkara gaib atau yang tersembunyi. Rasulullah SAW bersabda, orang yang percaya kepada dukun, maka sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Hadis riwayat Imam Muslim. Percaya kepada dukun termasuk ke dalam kategori dosa yang besar, karena musyrik dan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua adalah sholat tapi sering berdusta. Berdusta merupakan salah satu dosa besar yang diancam akan disiksa dengan pedih di akhirat kelak. Di zaman macam ini, kebohongan tampaknya sudah menjadi suatu kebiasaan di kalangan masyarakat. Padahal sekecil apapun suatu kebohongan akan tetap dianggap sebagai dosa besar. Meskipun ada seorang yang rajin sholat dan beribadah, namun jika lisannya suka berbohong, maka sholat dan ibadahnya akan sia-sia semata. Karena kebohongannya itu akan menghapus amal-amalnya. Dan jika ia mati dalam keadaan tidak bertaubat kepada Allah, maka ia akan masuk ke dalam neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya yang mengada-ngadakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta. Quran Surah An-Nahl ayat 105. Lalu yang ketiga adalah sholat tapi minum minuman keras atau khamr. Hal ini tidak jarang kita jumpai di kalangan masyarakat. Bahkan tidak sedikit sekali orang yang memperkuat sholat namun suka minum minuman keras. Inilah akibatnya jika menganggap sholat sebagai suatu rutinitas semata, sehingga dalam melaksanakan sholatnya tidak dibarengi dengan hati yang ikhlas. Minum minuman keras merupakan segala jenis minuman yang memabukkan, dan minuman semacam ini sangat dilarang oleh agama Islam. Tidak sedikit orang yang sholat belum tentu dapat terhindar dari minuman keras atau khamr. Rasulullah SAW sendiri berkata,
bahwa setiap minuman keras itu merupakan induk dari segala macam kejahatan. Bahkan Rasulullah SAW juga melarang setiap muslim untuk mendekati khamar, apalagi meminumnya, baik sedikit ataupun banyak. Khamar merupakan barang haram yang tidak boleh diminum oleh orang yang beragama Islam. Rasulullah SAW juga melaknat orang-orang yang berhubungan dengan minuman khamar. Untuk itu, sebagai umat Islam wajib hukumnya untuk menghindari khamar dan menjauhinya, dan segera mungkin bertaubat jika pernah meminumnya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa meminum khamar, tentu Allah memberi minuman kepadanya dari air panas neraka jahanam. Hadis riwayah Al-Bazzar. Lalu yang keempat adalah solat tapi sering menggunjing kejelekan orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah yang memasukkan Anda ke dalam syaqar atau neraka? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan solat, dan kami tidak pula memberi makan orang miskin, dan kami membicarakan yang batil bersama orang-orang yang membicarakannya, dan kami mendustakan hari pembalasan hingga datang kepada kami kematian. Maka tidak ada lagi bagi mereka sepakat dari orang-orang yang membagikan syafaat Quran. Quran Surah Al-Mudaththir ayat 42-48. Dalam ayat tersebut, salah satu penyebab orang masuk neraka merupakan karena suka membicarakan keburukan orang lain. Orang yang mendirikan solat namun suka membicarakan kejelekan orang lain, maka ia akan ditempatkan di dalam neraka syaqar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan berburuk sangka. Berburuk sangka itu dosa, dan janganlah mencari-cari keburukan orang lain, dan janganlah menggunjing satu sama lain. Adakah seseorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu akan merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Quran Surah Al-Hujarat ayat 12. Kemudian yang kelima adalah solat namun mengabaikan anak yatim. Orang-orang yang solat namun mengabaikan anak yatim merupakan termasuk dalam golongan orang-orang yang mendustakan agama. Hal ini sudah jelas diterangkan dalam Quran, yaitu surah Al-Ma'un. Maka orang-orang solat namun tidak mau menolong orang miskin, mengabaikan anak yatim, dan enggan menolong dengan sesama. Hal tersebut merupakan termasuk dalam golongan orang-orang yang celaka, sehingga sesekalipun ia ahli ibadah, maka ia juga dapat masuk ke dalam neraka karena ia menyia-nyiakan anak yatim. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Penerima Taubat. Sebesar apapun dosa kita, jika kita bertaubat dengan sungguh-sungguh, insya Allah amal ibadah solat kita akan diterima oleh Allah. Akan tetapi, jika kita melakukan hal-hal yang telah dilarang oleh agama namun enggan untuk bertaubat, maka ibadah solatnya akan sia-sia. Wallahu a'lam. Semoga kita semua dijauhkan dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama. Amin ya rabbal alamin. Demikian hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.